Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia dan pemeliharaannya. Itulah yang memungkinkan kita bisa kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Mayat hidup. Demikian judul refleksi kita saat ini. Apa yang Ibu Bapak Saudara-saudara bayangkan kalau mendengar istilah mayat hidup? Di dunia perfilman cukup banyak film yang dibuat dengan tema mayat hidup dalam arti harfiah, yaitu mayat-mayat yang digambarkan hidup kembali, namun tidak lagi hidup sebagai manusia yang hidup. Entah itu di dalam film-film Mandarin dengan mayat hidup yang kocak karena tidak bisa berjalan, harus melompat-lompat. Atau mayat hidup dalam aneka film barat tentang zombie yang menakutkan. Anehnya, ada saja yang suka nonton film beginian. Tapi mayat hidup yang kita bicarakan saat ini tentu bukan dalam arti harfiah. Mayat hidup yang dimaksudkan adalah seperti yang dikisahkan berikut ini. Ashley Montagu adalah seorang profesor antropologi. Dia hidup dalam kurun waktu tahun 1905 sampai dengan 1999. Pria kelahiran Israel ini tahun 1940 menjadi warga negara Amerika Serikat. Lalu ia mengajar di beberapa universitas, Harvard, Princeton, Rutgers, di University of California, Santa Barbara, dan New York University. Suatu saat, Profesor Montagu diundang untuk berceramah di Universitas Miami, Florida, Miami University. Dia menginap di sebuah hotel di pantai Fort Lauderdale, bagian dari Gold Coast yang terkenal karena keindahannya itu. Pada hari dia harus menyampaikan ceramahnya, Profesor Montagu dijemput dan berkendaraan menyusur pantai menuju universitas. Dia mengamati dengan seksama orang-orang yang beraktivitas di sepanjang pantai itu. Setelah beberapa waktu, Profesor Montagu berkata kepada mahasiswa yang menjemputnya, "Lihatlah, begitu banyak mayat-mayat hidup." Mahasiswa itu bingung mendengar komentar Profesor Montagu, lalu bertanya, "Apa maksud Anda, Prof?" Profesor Montagu menjawab, "Saya melihat banyak orang di sini berusaha keras untuk mencari kesenangan. Tapi lihat mata mereka, tatapan mata mereka hampa. Mereka mempunyai pandangan yang hampa, yang kosong tentang kehidupan itu sendiri. Menurut saya, banyak dari mereka yang tidak benar-benar hidup, dan saya tidak dapat membayangkan cara lain untuk melukiskannya kecuali gambaran mayat-mayat hidup." Ibu Bapak Saudara-saudara, menurut Anda, apakah yang dikatakan Profesor Montagu ada benarnya juga sampai sekarang? Menurut saya, iya. Mayat, kata ini menunjuk pada badan atau tubuh orang yang sudah meninggal, yang sudah tidak lagi memiliki kehidupan pada dirinya sendiri.
Nah, dalam kenyataan, bukankah ada orang-orang yang masih hidup, masih memiliki kehidupan, masih melakukan berbagai kegiatan, namun sebenarnya telah kehilangan semangat hidup atau keinginan untuk hidup? Mengapa? Karena mereka tidak lagi memiliki tujuan hidup yang benar, tidak mampu lagi melihat makna hidup yang sesungguhnya. Tentu saja ada berbagai situasi yang bisa mengkondisikan hal itu, tapi poinnya adalah orang bisa menjadi seperti mayat hidup apabila tidak lagi memiliki tujuan hidup yang benar, tidak mampu lagi melihat makna hidup yang sesungguhnya. Yesus mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikian dicatat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 22 dan 23. Ini menurut saya juga sebuah ungkapan yang tidak bisa kita pahami secara harfiah. Sebab kalau secara harfiah artinya, betapa malangnya orang yang punya masalah dengan indera penglihatan. Mari kita bayangkan tubuh kita, yaitu hidup kita, adalah sebuah ruangan. Tanpa adanya lampu, lilin, dan yang sejenisnya, maka terang atau gelapnya ruangan itu bergantung dari jendela dan seberapa banyak terang yang masuk lewat jendela itu. Yesus adalah sang terang sejati. Kita bisa menjalani hidup dalam kepenuhan makna dan kejelasan tujuannya hanya jika terang dari sang terang sejati itu memasuki dan memenuhi setiap ruang kehidupan kita. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika mata hatimu terbuka selebar-lebarnya dan membiarkan cahaya dari sang terang sejati masuk ke dalam hidupmu, maka kamu akan hidup di dalam terang, dan berarti kamu akan menjalani hidup dalam kepenuhan makna dan kejelasan tujuannya. Itulah kehidupan yang sejati. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jika hal itu terjadi, maka sekalipun kita masih hidup, namun sesungguhnya kita tidak lebih dari sekedar mayat hidup. Dan mayat, kita tahu, akan menjalani proses pembusukan, membusuk, dan membusuk. Jangan salah pilih agar kita tidak menjadi mayat hidup. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami kurang sungguh-sungguh membuka mata hati dan membiarkan cahaya dari sang terang sejati menerangi seluruh kehidupan yang kami jalani, sehingga kami kehilangan makna dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami hikmat dan kekuatan agar mau terus membuka mata hati, dan di dalam terang Kristus kami makin mampu melihat makna dan tujuan hidup yang sesungguhnya, sehingga kami
tidak menjadi seolah mayat-mayat hidup. Ya Tuhan, tolonglah kami. Saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi kehidupan di muka bumi ini, bagi makin mewujudnya kedamaian dan perdamaian dunia. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang masih menjadi pergumulan-pergumulan di dalam upaya-upaya makin mewujudkan kehidupan bersama di dalam keragaman yang diwarnai oleh tegaknya keadilan, kebenaran, mewujud nyatanya kedamaian dan kesejahteraan bagi segenap bangsa. Untuk itu kami berdoa. Kami juga terus berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah. Tuhan tolong agar melalui berbagai kegiatan, aktivitas di dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-gerejamu ini dapat makin menghadirkan kasih Allah, memfasilitasi terjadinya perjumpaan antara orang-orang di sekitar dengan Engkau Allah, Tuhan Sang Maha Kasih. Kami juga berdoa bagi setiap kami, setiap anggota, simpatisan, beserta keluarga masing-masing dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang bergumul dengan masalah sumber penghidupan. Ada yang punya masalah karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Ada yang punya pergumulan karena kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam hidup pernikahan mereka. Ada yang bimbang karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Untuk semua itu kami berdoa. Secara khusus kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit mereka. Kami berdoa bagi proses pengobatan yang masih dijalani atas diri Ibu Oktarina, Oma Ratna Setiawakti, untuk Ibu Damayanti, untuk Keisha Nathanael, juga untuk pemulihan atas diri Ibu Dewi Kumalasari, Bapak Kunjung. Kami juga berdoa, memohon kekuatan penghiburan yang dari Tuhan bagi keluarga Tante Suani yang masih ada di dalam suasana kedukaan. Untuk mereka semua kami berdoa. Kami akan akhiri persekutuan syafaat malam ini. Manakala tiba saatnya kami beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami, seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan semangat, dengan kerinduan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.